tanah air. Terima kasih hari ini, siang ini ya, kami tadi ke lantai 4. Luar biasa, cukup baik penyidiknya. Hari ini kami dari kantor law firm, kantor hukum Victoria, atas nama klien Pak Kamarudin Simanjunta. Kami Nelson Simanjunta, klien kami Ibu Minarsih. Ibu Mintarsi, Dokter Mintarsi. Biarkan yang punya nama yang jelaskan namanya. Ada beberapa catatan, ada beberapa BAP lah ya. Dari LP kami ada nomor 126127 yang perlu dilengkapi lagi dan data-data yang paling valid. Oleh karena itu, hari ini cukup representatif tadi. Kami dibantu membuat BAP, walau hanya tanda tangannya saja tadi. Lebih jelasnya, Ayo Bunda, apa-apa saja yang mau ditanya silakan sama Ibu Dokter Mintarsi. Penyidik kita diganti, dan saya anggap penyidik sekarang itu di mata saya lebih kooperatif dan cukup cepat menyelesaikannya, dan juga cukup jelas gitu, seperti misalnya ya, mencari saksi itu 2 hari lagi, jadi cepat gitu reaksinya, sehingga saya harapkan nantinya tidak akan terlalu lama. Kemudian kalau masalah isinya itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Isinya adalah sudah seringkali saya kemukakan sebagai pengurus, tapi harta saya yang diambil, padahal saya hanya keluar sebagai direksi. Kenapa seluruh harta saya diambil? Kalau saya lihat dari penyidik mengerti masalah itu, melihat ya aneh juga. Lalu saya coba di sini untuk memberitahukan apa yang terjadi dengan segala hal yang sebelumnya terjadi sejak masih kecil. Jadi di sini kita tahu bahwa sebetulnya hal yang mungkin tidak terlalu diketahui bahwa PT Bluebird Taxi didirikan oleh 4 keluarga. Salah satunya ada Purnomo. Dokter Purnomo juga. Yang Purnomo yang sejak remaja itu sudah masuk ditahan di Polsek dan Polres, dan yang anehnya lagi beliau itu bangga sekali. Jadi biasanya orang bangga seperti preman itu, kalau dia melakukan suatu tindakan preman, dia akan bangga sekali. Sekarang kita lihat dari segi pengusaha-pengusaha yang membentuk PT Bluebird Taxi. Sebetulnya ada 4 keluarga, bukan hanya 1. Sekarang kan seolah-olah 1 keluarga, ada 4 keluarga itu pada tahun 83 satu tersingkirkan, tahun 91 tersingkirkan lagi, kemudian tahun 94 mulai dengan menyingkirkan saya, menyingkirkan di salah satu anak perusahaan juga. Itu tahun 94 dan dilakukan dengan cara yang sama. Saya tidak dilibatkan, kemudian harta saya hilang. Dan ini sudah saya gugat dan saya memenangkan gugatannya. Jadi akhirnya harta saya kembali, tapi jelas saya rugi karena harta kembali, tapi persoalan sudah ricu. Kalau ricu jelas saya jual hanya 1/4 harga, ya daripada nggak dapat apa-apa. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana Purnomo, saya di sini kan ada Purnomo, ada Chandra. Bagaimana kedua-duanya sudah mengkaderisasi anaknya. Salah satu kaderisasi adalah anak dari Chandra, itu kakak saya. Di situ yang dilakukan adalah harta saya yang tadi saya ceritakan itu dihilangkan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan saham warisan saya dihilangkan lagi.
Jadi begitu ibu saya meninggal, terjadi beberapa kejadian. Pemegang saham lain itu mengalami kekerasan fisik, padahal dia usianya sudah 74 tahun. Dan anaknya anak wanita. Kemudian dilanjutkan dengan saya. Saya dilakukan penculikan, upaya penculikan. Dan itu saya buktikan dari laporan penculik-penculik. Laporan penculik ada tim 14 dan tim itu melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melaporkan ke notaris. Jadi mereka siap mempertanggungjawabkan bahwa memang rencana penculikan itu dan pengaturan penculikan jelas terjadi. Dan di situ ada 2 sasaran. Satu sasaran akhirnya meninggal tabrakan. Jadi bagi saya itu suatu yang cukup menakutkan. Karena itu sekarang terjadi penundaan dari pelaporan. Karena setelah itu saya laporkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan di laporan itu akhirnya dikatakan bahwa keluar sebagai pengurus dan keluar sebagai pesero hartanya itu sama juga. Tapi yang kalau memang itu sama, kan ada peraturannya. Harus ada tanda tangan saya, harus membayar. Kenapa semua itu diabaikan? Jadi itu yang terjadi sebelum-sebelum ini. Karena itu saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu putusan pengadilan. Ini yang agak aneh walaupun putusan pengadilannya terlalu menyimpang, tapi tetap harus kita patuhi. Lalu kita lanjutkan lagi dengan kejadian yang terjadi sekarang. Kejadian yang terjadi sekarang sudah berulang saya kemukakan bahwa saya tetap keluar sebagai pengurus. Kenapa? Seluruh harta saya dihilangkan. Itu yang jadi persoalan utama, itu yang saya laporkan di sini. Tapi dari pihak kakak saya dan adik saya tetap berlanjut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pengkaderisasi anak-anaknya. Ada pengkaderisasi misalnya dalam hubungannya dengan tanah. Tanah saya itu tiba-tiba dilaporkan ke BPN sebagai sita jaminan. Padahal sama sekali berdasar putusan pengadilan, padahal tidak pernah ada. Dan risiko yang terjadi adalah jika 5 tahun saya belum berhasil untuk mengetahuinya, maka bisa-bisa itu hilang. Itu yang terjadi. Jadi kalau dilihat itu dari anaknya Purnomo, jadi kaderisasi untuk melakukan penggelapan itu tetap berjalan terus. Dan ini yang sekarang saya hadapi, bahwa di samping saya membuka kaderisasi untuk melakukan penggelapan saham saya tetap berjalan. Demikian. Ada lagi yang mau ditanya? Bang, untuk Jadi pemanggilan anak-anak di kaderisasi itu nanti ini kan ada tahapan-tahapannya. Jadi pertama jelas biangnya dulu. Tapi biangnya kan sudah lari ke luar negeri. Jadi belum tahu apa yang terjadi. Tapi tadi dikatakan pertama minta hari Rabu saksi dihadirkan. Ya, Saksi dulu. dari saya. Ya, kita. Jadi kalau saya lihat langkah yang sekarang cukup cepat. Penyidik yang sekarang langkahnya cukup cepat. Cukup. Hari ini tidak banyak yang bisa kita informasikan karena masih berlanjut sampai hari Rabu. Tadi Kamarudin juga mewakili karena ada sidang di Jakarta Barat. berarti Bang, termasuk yang dikaderisasi ini adalah salah satu suami dari Nikita Willy ini. Itu juga belakangan. Jadi pertama jelas bisa dibayangkan itu kakak dan adik saya. Kakak saya meninggal, jadi adik saya dulu. Kemudian saksi-saksi yang menyaksikan beberapa kejadian. Itu minggu berikutnya, hari besok, Rabu kali. Seperti hari biasa seperti ini. Kita lengkapi dulu baru kita hadir lagi. Cukup. Hari ini cukup sederhana, tapi kami diterima dengan baik sekali. Representatif dari kepolisian bagus sekali hari ini.
Kami batuk apa kedinginan saking apanya tadi. Baik, Ya. cukup ya. Oke, salam hormat. Doakan biar kasus ibu ini tetap mencerahkan dan apa yang dituntut keadilannya dapat dia peroleh. Luar biasa ada sebuah perusahaan yang sempat sampai menganiaya yang sudah kita dengarkan tadi ya. Oke, Foto dulu ya. kita tunggu hasilnya. Foto dulu, Bu, foto. Foto dulu.